Baik, selamat siang Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan Pak, nama saya Jessica Stumorang, NIM 250 20 10 22143, kelas MJ 416 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari kondisi middle income trap dari segi aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Baik, middle income trap adalah suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Dalam hal ini, untuk menghindari kondisi tersebut, dibutuhkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang terarah, prudent, dan berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Bagian pertama, strategi kebijakan fiskal. Menurut pendapat saya, hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari kondisi middle income trap antara lain, yang pertama investasi SDM dan kesehatan. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan berkualitas dan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri nasional. Yang ketiga, reformasi perpajakan. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memberi insentif bagi sektor strategis seperti manufaktur teknologi tinggi, ekonomi digital, dan energi hijau. Yang keempat, mendukung industri bernilai tambah tinggi. Belanja pemerintah dan insentif fiskal perlu diarahkan untuk hilirisasi sumber daya alam, industri semikonduktor, kendaraan listrik, industri kreatif, dan digital. Selanjutnya dari segi aspek kebijakan moneter. Hal yang perlu dilakukan, yang pertama stabilitas harga dan inflasi, menjaga inflasi rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat kelompok kelas menengah Indonesia. Yang kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Artinya nilai tukar rupiah yang stabil dapat mengurangi risiko investasi, menjaga biaya impor bahan baku, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Yang ketiga, inklusi keuangan dan UMKM. Mempermudah akses kredit perbankan dengan suku bunga kompetitif untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Yang terakhir, digitalisasi sistem pembayaran. Dengan mendorong inovasi sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi secara menyeluruh untuk menekan biaya transaksi dan inklusi keuangan. Yang terakhir dari segi aspek kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Artinya dengan membatasi rasio utang terhadap PDB dengan batas aman dan berkelanjutan, serta meminimalisir risiko nilai tukar. Yang kedua, fokus pembiayaan produktif. Utang sebaiknya difokuskan pada kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Yang terakhir, menjaga rasio utang pada tingkat aman. Pemerintah perlu memastikan kemampuan membayar utang tetap terjaga, defisit anggaran terkendali, dan risiko gagal bayar dapat dihindari. Integrasi strategi menghindari middle income trap. Untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan inovasi. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah perlu memperkuat investasi pada SDM, infrastruktur, dan industri bernilai tambah tinggi. Dari sisi kebijakan moneter, stabilitas inflasi, nilai tukar, serta akses pembiayaan harus dijaga. Sementara itu, untuk utang luar negeri harus dikelola secara hati-hati dan diarahkan untuk investasi produktif yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan kombinasi kegiatan kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bertransformasi menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Sekian presentasi atas tugas UTS saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang.